Selamat sore, saya dengan Dr. Efraim, dokter yang berjaga pada klinik ini. Kalau boleh tahu sih bicara dengan Ibu siapa? Ibu Susanti. Ya, Ibu Susanti. Boleh tanya Ibu, umurnya udah berapa Bu? 28 dok. Ibu Susanti umur 28, oke. Ibu Susanti datang ke sini kenapa rasanya kira-kira? Oh iya, saya dalam waktu dekat ini lagi nggak mau punya anak dok. Oh, mau masang alat kontrasepsi? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu Susanti kerjanya apa? Pas saya guru. Guru, oke. Di antara siapa di sini? Sama suami? Iya. Oke. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait masa pemasangan, nanti kayak mau pasangnya pakai apa, saya akan penjelasan. Mungkin akan menimbulkan sedikit tidak rasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik. Pertama, Ibu alasannya tadi karena nggak mau punya anak dulu, tapi sebelumnya udah punya anak belum? Oh sudah dok. Oh sudah ya, oke. Itu lahirnya normal atau enggak? Kalau saya normal sih dok. Oke. Haid terakhir kapan? Terakhir 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke, udah berapa lama haidnya? Berarti udah mau selesai? Saya sudah sih. Biasanya lamanya tuh 5 hari dok. Kalau 5 hari itu biasanya selama apa? Apakah kayak tiap berapa hari haidnya atau normal? Teratur 29 hari dok. 29 hari teratur. Oke, baik. Kalau perdarahan kalau boleh tahu, mohon maaf, berapa pembalutnya? Sekitar 3. Oh, sekitar 3 pembalut. Oke. By the way, riwayat persalinan terakhirnya itu kapan? Apanya? Riwayat persalinan terakhir yang lahir pertama? Oh, iya normal. Normal. Udah berapa tahun yang lalu? Sekitar 2 tahun kalau 2 tahun yang lalu. Oke, baik. Saat lahiran itu apakah ada terjadi komplikasi? Oh, tidak ada dok. Tidak ada komplikasi ya. Baik. Kalau misalnya haidnya juga ada yang abnormal nggak, kayak nyeri atau misalnya darahnya banyak banget yang keluar gitu? Biasa aja sih dok. Biasa aja, baik. Sebelumnya Ibu belum pernah ada penyakit infeksi atau penyakit seksual menular kan? Ya puji Tuhan belum ada dok. Puji Tuhan. Nah kalau untuk pasangan sama suami Ibu aja kan berarti? Iya dok. Baik. Kalau riwayat lainnya, riwayat kanker nggak, kanker cervix? Tidak ada. Baik. Sebelumnya Ibu apa udah tahu tentang efek sampingnya? Oh sudah dok. Oh sudah, tapi nggak apa-apa, saya bilang lagi. Sebelumnya Ibu kira-kira maunya yang mana untuk kontrasepsinya? Oh saya sudah mempertimbangkan sepertinya alat kontrasepsi dalam rahim dok. Alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR. Oke. AKDR-nya ini ada beberapa efek samping. Pertama, untuk darah haidnya itu bisa saja banyak dan tidak teratur. Kemudian bisa juga rasanya tuh nggak nyaman pada saat berhubungan intim dengan suami. Dan bisa juga bisa infeksi hingga 20 hari pasca injeksi misalnya. Tapi ini sih untuk persentasenya sih nggak banyak, jadi jarang juga kalau dilakukan dengan benar yang akan kita usahakan. Apakah Ibu tetap bersedia? Oh bersedia dok. Oke, silakan Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan dulu untuk mengukur semuanya, melihat apakah sudah bisa untuk pemasangannya. Sebenarnya Ibu silakan dibuka bajunya, bisa silakan ke bed dulu. Di ujung bednya ya Bu ya. Lu dikosongin dulu ya kalau bisa mau kencing Bu. Oh iya. Oke. Ya, sebelum kita mulai dengan pemasangan AKDR-nya, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan dulu. Pemeriksaan pertama itu seperti biasa pemeriksaan ginekologinya. Itu dengan yang pertama kita lakukan. Ingat, sebelum pemeriksaan tadi udah dipastikan ibunya sudah dikosongkan kandung kemihnya. Kemudian kita akan cuci tangan, ya kan? Dan ingat, semua hal yang lain yang harus dipersiapkan, alat-alatnya di sini. Udah ada duk steril, udah ada terankulum, udah ada sonde, udah ada spetnya, udah ada untuk spekulumnya untuk inspekulo, udah ada juga untuk pinsetnya untuk melakukan toilet vulva, toilet vagina, dan dipastikan juga untuk lampunya, lampu pencahayaannya itu sudah lengkap. Dan sebetulnya posisinya harus posisi litotomi dan di ujung bed, cuman ini karena manekin terbatas, memang harus seperti ini. Dan kalau bisa sejajar, jadi kalau kita bisa melakukannya sejajar duduk kalau dalam aslinya. Begitu untuk yang istilahnya yang normalnya. Oke. Pertama tadi kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan secara WHO. Ya. Setelah cuci tangan WHO, kita melihat untuk inspeksinya dulu. Bagaimana dengan inspeksinya?
Mons pubisnya bagaimana, apakah rambutnya, bagaimana persebarannya, apakah terdapat yang kekurangan. Kemudian dilihat di labia mayornya. Setelah di labia mayor kita lihat juga pada vulvanya. Apakah ada misalnya terlihat kelenjar Bartolini, mungkin kan itu bisa terlihat dari luarnya langsung. Terus setelah itu kita akan melakukan palpasi. Sebelum kita melakukan palpasi, kita harus menggunakan mohon maaf kalau untuk palpasi tidak perlu menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, pertama dilihat dulu di palpasi nyeri nggak Bu? Ya kan, ada nyeri nggak di sekitarnya? Apakah ada benjolan di sekitar bagian vulvanya? Apakah terlihat seperti tadi kelenjar Bartolini biasanya kalau udah besar terlihat dari sini. Bisa dipalpasi sakit atau tidak. Setelah dilakukan palpasi, langsung dipasang kain penutup. Minta tolong asisten boleh ditaruh kain penutupnya biar ibunya juga sedikit lebih nyaman. Nah, setelah dilakukan kain penutup, kita akan memasang sarung tangan. Ya, prinsip memasang sarung tangan biasa dengan hand to hand, glove to glove, dan skin to skin. Ya, sekarang udah telah memasang handscoon, kita akan melakukan pertama toilet vulva. Sebenarnya di tempat yang setelah dimakaikan cairan cairan pembersih, dilakukan toilet vulva sentral perifer, dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru kita pasang untuk steril. Ya. Nah, sekarang mohon maaf ya Bu ya, saya akan memasukkan tangan saya untuk melakukan pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanual itu dipasang dulu gel di tangan sekitaran sampai batas tangannya ini, di jarinya ya. Masukkan. Di sini kita nilai. Termasuk dinilai di bagian vagina dulu, cervixnya sampai ke fornixnya ini bagaimana tentang mukosanya, apakah terasa mukosanya, terasa lesi, ya kan? Sakit gak Bu? Sakit gak? Lalu kita akan melakukan dengan tangan yang satu untuk mengarahkan di atas, kita akan lihat bentuk uterusnya bagaimana. Dari uterus sampai ke aneksanya gimana bentuknya. Ya, setelah dirasakan, lihat lagi ke atasnya, mungkin ke atas bawah, sakit gak Bu, lalu dengan perlahan dikeluarkan. Betul ya. Setelah dikeluarkan, seharusnya kita cuci tangan lagi. Kita keluarkan cuci tangan, ganti dengan handscoon baru. Kita melihat sekarang untuk inspekulunya. Spekulum digunakan dengan spekulum. Ingat ini ujungnya juga dikasih gel juga agar untuk terhindar dari ketidaknyamanan. Kasih gel, masukkan. Ibu, pegangnya seperti ini. Masukannya seperti ini dulu. Searah. Jadikan sesuai dengan pintu masuknya. Masuk sekitar 2/3. Ya, baru diputar horizontal 1 derajat. Dibuka. Ini hanya dengan satu tangan dibuka. Lalu dikunci. Setelah dikunci, dilihat. Ternyata kalau aslinya memang harus untuk nyantol seperti ini, terlihat. Sekarang kita inspeksinya itu bagaimana dengan mukosanya, bagaimana dengan di vagina atau serviksnya, apakah dapat lesi, keputihan, bagaimana di siasnya. Kalau di siasnya banyak harus dibersihkan. Cuman ini saya rasa normal, tidak ada kelainannya, langsung bisa dilakukan untuk pemasangan AKDR. Nah, saya lakukan pemasangan AKDR. Kita pemasangan AKDR. Nah, untuk pemasangan AKDR itu kita harus menyiapkan dulu alat AKDR-nya itu sendiri, IUD-nya, intrauterine device. Itu sudah kita atur dulu, dari dalam plastik kita buka dulu di ujung, kita masukkan pendorongnya ke dalam alatnya. Pastikannya untuk kedua yang harus mekarnya itu kita masukkan dulu ke dalam tabungnya. Nanti untuk untuk pembatasnya berapa sentimeternya panjangnya itu akan kita atur setelah kita masukkan sonde ke dalamnya. Nah, pertama untuk memasukkan sonde itu sendiri kita harus ambil dulu untuk tenakulum. Ini ibaratkan saja tenakulum. Nah, kita masukkan ke dalam vagina. Nah, ini ke arah jam 11, masuknya ke sini. Ya, ke arah jam 11 tuh ibaratnya di sini ya. Nah, dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan kita masukkan lagi untuk sonde. Sonde kita masukkan seberapa sampai mana dia? Ya. Kita ukur dari sini kira-kira. Ya.
Ini 8 cm, kira-kira ini 8 cm. Kita taruh untuk sondenya. Saya tidak pakai lagi. Makanya pada alat IUD kita sudah kita lihat di sini kan biru-birunya ini untuk penandanya itu kita udah taruh dia 8 cm. Lalu dia kita keluarkan. Kita siapkan untuk pemasangannya. Ya, setelah sudah diatur, kita masukkan ke sini. Ya, ibaratnya di sini. Ya. Masukkan sini. Masukkan sampai dalam birunya tadi udah kita ukur berapa cm ya. Saya sudah sampai situ, langsung dengan satu tangan kita masukkan, kita injeksi dengan teknik withdrawal. Maaf, ini agak sulit. Dorong, nah itu sudah mekar. Nanti withdraw, kita keluarkan. Setelah ini sekitar 1-2 cm kita mengguntingkan benangnya. Nah, setelah digunting, kita tarik semuanya keluar. Setelah kita tarik semuanya keluar, langsung kita buang ke bengkok untuk tabungnya. Nah, kemudian sebetulnya ini sisanya dengan pinset bisa kita atur, kita masukkan lagi, kita ikat, kita masukin ke dalam fornix. Nah. Dengan itu, setelah kita memasang AKDR-nya, kita lepaskan untuk tenokulumnya. Ya, kita lepaskan. Kita keluarkannya dari sini. Ya, kita lepaskan. Kita taruh ke tempat yang dengan klorin 0,5 cc. Nah, dilepas, sudah keluar di sebagian guntingnya udah digunting. Lalu sekarang diperiksa apabila ada perdarahan di sini kan. Ditekan selama 30-60 detik dengan rasa di pressure. Ya, dari sini udah dipotong tadi sekian sentimeter, nyisain 2 cm, dimasukin lagi ke dalam fornixnya ya, diibaratkan lagi. Setelah selesai, untuk forcepsnya, untuk tenokulumnya tadi dikeluarkan dari sini, dimasukkan ke tempat, direndam dengan klorin 0,5%. Ya, lalu diperiksa untuk bila terjadi ada pendarahan tidak. Bila terjadi pendarahan akan ditekan dengan kasa, tahan selama 30-60 detik. 30-60 detik ditahan, dia akan mematikan pendarahannya, terus dikeluarkan. Lalu sekarang seperti biasanya akan ada dikeluarkan spekulum, lalu akan direndam dalam klorin 0,5. Nah, bagaimana cara melakukan spekulum? Hampir sama persis seperti tadi, cara masuknya hanya dibalikan aja dulu. Jadi setelah dibuka kuncinya kan dibuka, dikeluarkan sepertiga. Setelah keluar sepertiga, langsung diputar horizontal 1 derajat lagi, dikeluarkan lebih lagi. Ya. Itu langsung direndam lagi di tempat 0,5% klorin. Nah, setelah dilakukan, dilepas dupnya. Kemudian pasca pemasangan dipastikan juga tidak mengalami kram hebat, diamati selama 15 menit, terus sebelum diperbolehkan pulang nanti. Lalu diajarkan nanti bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR-nya, kapan harus dilakukannya. Kemudian dijelaskan pada pasien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping, beritahu kapan pasien harus datang kembali untuk kontrol. Ingatkan kembali bahwa meja pemakaian AKDR, bahwa masa pemakaian AKDR adalah sekitar 10 tahun. Sehingga kalau misalnya pasien mau punya anak lagi, harus kembali lagi kontrol untuk dilakukan pelepasan. Lalu dilengkapi, ingat, pemasangan AKDR terus direkam pada rekam medik, makanya itu harus dicatat. Oke, setelah selesai semuanya, kembali lagi dilepaskan untuk handscoon-nya. Handscoon-nya dilepaskan. Lalu tadi dibuang. Oke. Setelah dilepaskan handscoon, kita melakukan cuci tangan. Ya.
Ya, prosedurnya sudah selesai. Nanti Ibu kontrol lagi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Tadi sudah dilakukan anamnesis, sudah dilakukan indikasinya dia usianya reproduktif, dia ingin kontrasepsi yang jangka panjang, terus tidak apa namanya? Tidak menyeri atau namun tidak ingin disterilisasi. Dan kontraindikasinya itu kalau misalnya dia hamil atau CA payudara, tumor dengan keganasan maupun penyakit jantung, hipertensi, DM dan segala dan yang lain-lain. Itu semuanya kontraindikasi. Nah, sekarang untuk proseduralnya sudah disiapkan alat-alatnya, reduk steril, sudah disiapkan untuk implannya, untuk yang dimasukkan nanti ke dalam trokarnya juga sudah siap, untuk scalpelnya sudah siap. Nah, pertama yang dilakukan, dimintakan dulu tuh pasiennya mencuci lengannya yang akan dimasukkan implannya. Lengannya itu pasti di lengan yang jarang dipakai. Kalau misalnya tangan dominannya kanan, berarti yang kiri yang kita masukkan implan. Kemudian kita sudah membersihkan alatnya. Kemudian kita membersihkan pasien itu berbaring dengan lengan kiri ditekuk 90 derajat dan bagian volarnya di atas. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita tentukan tempat pemasangannya di mana. Kita tentukan dulu itu 8 cm di atas lipatan siku. Siku misalnya di sini. 8 cm di atas seperti di sini, kita tandai dengan pulpen atau dengan spidol biasanya. Kita tandai dengan marker. Ya. Setelah diberi tanda, nah, kita membuat pola kaki segitiga yang terbalik. Jadi segitiga yang sama itu ya, sama kaki. Nah, di sini kita taruh di sini, yang satu lagi kita taruh di sini. Nah, itu nanti marker untuk kita pada saat kita melakukan injeksinya. Nah, setelah itu dipakai, kita akan cuci tangan, lalu kita akan memasang sarung handscoon, lalu kita akan bersihkan lengan pasien dengan antiseptik. Ya. Pertama kita cuci tangan. Ya. Setelah kita lakukan cuci tangan, kita akan memasang handscoon. Handscoon kita pasang dengan prinsip hand to hand, glove to glove, skin to skin. Ya. Ya, setelah memakai handscoon, kita sekarang akan membersihkan lengan pasien tadi dengan antiseptik. Ini ibaratnya kasa, kita taruhkan dulu kayak antiseptik. Kita bersihkan sentral ke perifer sebanyak 3 kali. Ya, dan setiap kali dibersihkan itu ganti kasa ya. Wah. Bersihkan lagi. Nah, ya, setelah selesai, buang semua. Oke, sudah dilakukan pembersihan. Sekarang kita akan melakukan pemasangan duk steril pada daerah tadi yang sudah ditandai. Sini. Oke, sudah dipasang untuk duk sterilnya. Lalu kita melakukan anestesi lokal dengan yang 3 cc. Intradermal 0,8 cc dikali 2 subdermal. Nah, pada jalur kapsul 1 dan kapsul 2. Jalur pertamanya di sini kita lakukan dia intradermal. Pertama masukkan sekitar 45 derajat. Lalu kita luruskan. Kita aspirasi. Setelah kita aspirasi, kita tentukan tidak darahnya. Lalu kita dorong. Kita melakukan dorongnya sampai kita keluarkan. Teknik withdrawal. Itu sekitar sisi. Nah, kita keluarkan. Kita masukkan lagi. 1 cc lagi kita masukkan. Teknik withdrawal. Ya, sudah selesai. Kita keluarkan. Masukkan lagi. Kita buang dengan spatnya. Kemudian kita akan membuat insisi. Insisi tidak usah, jangan dalam-dalam. Karena ini cuma intradermal, kita buat insisi ya sekitaran 2 mm. Dah. Setelah kita lakukan lagi, kita rendam lagi. Kemudian kita akan memasang trokar. Pemasangan trokar pertama. Untuk trokar dimasuk dengan sudut 45 derajat. Masuk ke sudut 45 derajat ke arahnya yang sampai
subdermal. Lalu kita ungkit untuk menentukan apa kebenarannya. Kalau sudah ungkit, kita dorong sampai ke tanda yang kita bikin. Nah, ini terlihat kan? Nah, setelah kita buat tanda yang kita bikin, dan di sini kita masukkan untuk kapsulnya pertama. Setelah kita masukkan kapsul yang pertama, kita dorong dengan pendorongnya sampai ke tempatnya. Sudah kita rasakan tahanan di tempat yang tadi itu, kita keluarkan dengan teknik withdrawal. Setelah kita keluarkan dengan teknik withdrawal, kita ke area yang satu lagi, ke tanda yang satu lagi. Ya, setelah kita tandakan di sini, kita tahan pakai jari kita, keluarkan. Kita masukkan lagi untuk kapsulnya. Setelah kita masukkan untuk kapsulnya, ya kita rasakan tahanannya sudah terasa. Kita keluarkan lagi dengan teknik withdrawal. Ya, setelah kita lakukan itu, trokarnya tadi sebelum kita keluarkan, kita pastikan tidak terlalu dekat dengan tempat ICC. Ya, dekat. Kita taruh langsung, kita rendam di cairan klorin. Setelah itu selesai pendarahannya, kita clotting dulu, lakukan hemostasis dengan menekan pada tempat insisi. Ini kita lakukan sekitar 30-60 detik lah. Setelah kita lakukan itu, kita bersihkan bercak-bercak pendarahan. Oke, kita buang kasanya. Kita ambil lagi plester. Ini sebenarnya kita plesterkan lagi tuh sesuai isinya. Setelah kita plester, kita tutup luka dengan band-aid. Kita lepaskan dulu. Sudah selesai, kita lepaskan sarung tangan dan kita merapikan alat-alat. Lalu kita buang ke tempat sampah. Ya, bisa kita lakukan cuci tangan. Untuk prosedural pemasangan implan sudah dilaksanakan. Bila nanti ingin kontrol, nanti semua ibu bisa kontrol lagi dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, Ibu.